Garam, gula, dan lemak adalah 3 bahan utama yang dapat membuatmu ketagihan. Dan semua bahan itu hadir dalam fast food kesayangan kamu. Apa kamu siap menerima kenyataan? Fakta pahit di balik fast foodmu yang nikmat. Kita akan bahas sejarah dari munculnya fast food di chapter 1. Kemudian, kita lihat perbedaan fast food dan junk food. Dan apa saja kandungannya yang tidak baik tentunya untuk tubuh kamu. Kita lihat dampak buruk dari konsumsi fast food yang berlebihan pada tubuh. Kita akan singgung beberapa tips hidup sehat dan alternatif dari fast food kesayangan kamu. Terakhir, aku mau berikan saran khusus nih untuk kamu. Iya, untuk kamu, agar kamu tetap hidup sehat. Go, go, go! Sesuai namanya, fast food muncul karena sifat manusia yang selalu terburu-buru. Saking sibuknya, setiap hari manusia tidak lagi menyisihkan waktunya untuk makan. Tapi, makan sambil kerja, makan sambil nonton drama. Wah, kalau bisa mah makan sambil tidur. Eits, tapi itu nggak baik sih. Jika mengutip dari Curious dan Kata Data Insight Center, masyarakat Indonesia di kisaran umur 24 sampai dengan 34 tahun menikmati fast food setidaknya beberapa kali dalam seminggu. Tercatat sebanyak 29,4% perempuan mengkonsumsi fast food sebanyak 4-5 kali dalam seminggu, dan laki-laki sebanyak 70,6%. Bahkan, ada yang mengkonsumsi fast food sebanyak 6-7 kali dalam seminggu, di mana 57,1%-nya adalah perempuan, dan laki-laki di angka 42,9%. Sifat manusia yang selalu sibuk dan harus jajan fast food ini ternyata sudah ada loh sejak zaman Romawi kuno. Di zaman tersebut, warung-warung di pinggir jalan yang menjual makanan dan minuman siap saji sudah ada untuk dibeli oleh penduduk kota yang super sibuk. Nggak beda jauh sama zaman sekarang ya. Walaupun kalau sekarang beli makanan cepat saji tinggal klik-klik-klik di HP, iya kan? Kenalin nih, White Castle, salah satu pelopor restoran fast food asal Amerika yang didirikan oleh Walter Anderson dan Edgar Waldo Billy Ingram pada tahun 1921 di Wichita, Kansas. Restoran inilah yang pertama kali mengenalkan sistem untuk membuka cabang-cabang restoran di berbagai tempat, alias fast food chain. Buat yang penasaran, sampai sekarang restoran White Castle masih ada loh. Nah, menurut artikel dari CNN, Indonesia juga punya restoran fast food yang nama brandnya sudah besar dan terkenal, yaitu Bakmi GM atau Bakmi Gajah Mada. Bakmi GM berdiri pada tahun 1959, hampir 20 tahun ya sebelum KFC pertama kali membuka cabang di Indonesia. Kemudian di tahun 1991, McDonald's ikutan buka cabang di sini deh. Sekarang sudah banyak nih franchise fast food yang bertebaran di jalanan di Indonesia. Kalau ngomongin makanan cepat saji, ada satu restoran asli lokal Indonesia yang kecepatan penyajiannya lebih cepat dari fast food, yaitu Warteg Food. Makanannya tinggal pilih pakai touchscreen. Makan mbak, makan pakai telur. Ngomongin makanan terus dari tadi, jadi lapar juga ya. Tapi sebelum kamu belok untuk drive-thru dan makan, yakin nih nggak mau dengerin aku dulu. Pendiri McDonald's, Richard dan Maurice McDonald, membuat fast food yang sudah cepat semakin cepat lagi dengan merampingkan proses dan menjadikannya lebih efisien. Dengan harapan semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menyajikan makanan, maka semakin banyak juga income yang masuk, karena pembeli yang dapat dilayani akan semakin banyak. Fast food adalah jenis makanan yang disiapkan dan disajikan dengan cepat untuk segera dikonsumsi. Pelayanannya satset-satset ya, tapi sayangnya pilihan makanannya hanya sedikit. Misalnya, hanya burger atau ayam saja. Sebentar deh. Setelah mendengar definisi dari fast food, kamu sudah mulai sas belum sih? Selama ini, restoran fast food lebih mementingkan kecepatan dari penyajian dan kelezatannya ya daripada kesehatan dan kualitas kandungan dari makanannya. Apa kamu nggak khawatir nih tentang efek negatifnya kalau kamu mengkonsumsi secara berlebihan? Kita ambil contohnya ya, 1 paket nasi ayam dengan minuman sodanya.
Tambah kentang boleh sih ya. Kandungan garam yang ada pada satu potong ayam goreng di restoran fast food adalah sekitar 1000 mg. Ditambah dengan kentang goreng yang biasanya memiliki kandungan garam sebanyak 280 mg per porsinya. Kalau dihitung-hitung ya, jumlah garamnya saja sudah 1280 mg. Padahal, asupan sodium maksimal per hari kisaran 2000 mg atau setara hanya 1 sendok teh kecil. Sudah melebihi setengah asupan maksimal kan? Padahal baru sekali makan. Setelah makan, jangan lupa menikmati minumannya juga. Kalau kamu pilih minuman yang bersoda, kandungan gulanya adalah sekitar 80 gram per porsi ukuran besar. Dan kalian tahu berapa kandungan maksimal gula per harinya? Hanya 25-36 gram per harinya atau setara dengan 6 sendok teh kecil. Belum lagi, kamu harus membahas daging olahan yang dipakai kalau kamu pesan nugget atau burger. Daging olahan juga dikaitkan dengan peningkatan resiko dari kanker jenis tertentu, terutama kanker kolorektal atau kanker dari usus besar. Berarti kalau kita butuh makanan cepat saji, udah pasti nggak sehat dong ya? Disinilah kita harus tahu perbedaan fast food dan junk food. Tadi kan kita sudah tahu ya, bahwa fast food adalah makanan yang penyajiannya cepat, tapi junk food adalah makanan yang minim sekali gizinya dan memiliki kandungan kalori, gula, garam, dan lemak yang tidak sehat. Junk food hanya memiliki satu tujuan, yaitu menarik selera makan yang membuat kamu jadi ketagihan. Jadi sebenarnya tidak semua fast food atau makanan cepat saji itu adalah junk food ya. Jangan salah, sekarang ini banyak loh restoran fast food yang memberikan pilihan makanan sehat yang banyak sayur dan buahnya. Simpulannya, kandungan lemak yang tinggi, kalori yang berlebihan, kurangnya nutrisi, dan kandungan gula dan garam yang besar sudah pasti tidak sehat bagi tubuhmu. Buat kamu yang terlalu rajin makan junk food karena rasanya enak dan penyajiannya cepat, coba kamu pikir-pikir lagi. Kamu yakin nikmatnya ayam goreng itu setara dengan resikonya? Ngomongin soal konsumsi fast food, ternyata ada loh yang makan fast food sampai 30 hari berturut-turut non-stop. Ya, Morgan Spurlock dalam film dokumenter Super Size Me yang dirilis pada tahun 2004, Morgan berkomitmen untuk hanya makan logo M sebanyak 3 kali dalam sehari. Dan parahnya, Morgan harus mengiyakan nih kalau ditawarin untuk upgrade size makanannya. Aku kasih kamu waktu 5 detik untuk menebak apa yang terjadi kepada Morgan. Selama 30 hari berlangsung, berat badannya bertambah 11 kg, yang tadinya 83,9 kg naik jadi 95,3 kg. Bayangin, selain berat badan yang naik, ia mengalami disfungsi hati dan moodnya sering berubah. Apalagi selama 30 hari itu, Morgan membatasi dirinya untuk tidak berolahraga dan tidak boleh sering-sering jalan kaki, alias di bawah 5.000 langkah per hari. Berani banget ya Morgan, tapi jangan coba-coba ya. Morgan melakukan eksperimen ini 30 hari di bawah pengawasan dokter dan ahli gizi. Yang dialami oleh Morgan adalah sebagian kecil dari resiko bahaya konsumsi fast food yang terlalu sering dan banyak. Kandungan fast food yang tinggi gula, garam, dan lemak menjadi faktor meningkatnya resiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Di Amerika, kasus obesitas melonjak tinggi karena fast food memiliki harga yang jauh lebih murah dan terjangkau jika dibandingkan dengan makanan yang sehat. Porsi yang disajikan oleh restoran fast food di sana juga besar. Jadi sebelum kamu pesan ojol untuk jajan makanan cepat saji atau belok kiri untuk drive-thru, ingat thumbnail video ini ya. Aku nggak melarang kamu kok, tapi kamu harus hati-hati. Jangan keseringan dan kebanyakan makan fast food. Karena apa? Karena aku sayang kamu. Kalau sosial media kamu isinya mukbang, pasti ngiler ya. Apalagi kalau ngelihat orang makan yang digoreng-goreng dan kelihatannya pedas, merah, merona. Wow, kebayangkan asinnya, manisnya, dan minyaknya yang melumuri gorengan. Otomatis langsung buka aplikasi delivery ya untuk jajan junk food seketika.
Hasrat dan BM untuk jajan junk food itu emang suka nggak ketolong ya sobat kata dokter. Nanti kalau makanannya sudah habis, baru deh introspeksi diri. Emangnya harus ya aku makan itu semua? Duh, nyesel deh. Gimana ya caranya aku bisa hidup lebih sehat? Penyesalan itu emang datangnya selalu terakhir ya guys. Tapi kalian harus tahu, hidup sehat itu adalah pilihan. Dalam mengkonsumsi makanan, kita harus sadar nih apa yang hendak kita makan. Mengurangi kebiasaan konsumsi junk food sedikit demi sedikit dan menggantinya dengan alternatif yang lebih sehat dapat berdampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan kamu secara keseluruhan. Contohnya nih, daripada kamu makan kentang goreng yang dijual di restoran fast food, lebih baik kamu coba buat sendiri deh di rumah. Kentang yang dikukus dan ditambahkan sedikit garam. Kamu sudah berhasil mengurangi konsumsi minyak dan lemak jahat. Daripada makan burger yang isinya hanya lemak dan daging olahan, mending coba deh buat sendiri. Rotinya diganti dengan roti gandum, lebih mengenyangkan. Dan dagingnya kita grill sendiri di rumah. Kalau lagi BM banget pengen makan ice cream dengan topping coklat, kamu coba deh ganti dengan makan yogurt yang dingin dan diberikan topping buah-buahan segar. Sama manis dan menyegarkan kan? Tapi penggantinya tentu lebih sehat dan baik untuk tubuh karena kaya akan mineral. Kalau lagi makan dan haus, daripada minum soda dan konsumsi gula kebanyakan, mending ganti jadi air putih aja nggak sih? Jauh lebih sehat untuk tubuh kamu. Ingat ya, kita harus sadar dalam mengkonsumsi makanan apapun. Pastikan setiap kalori yang kamu konsumsi itu sehat dan baik untuk tubuhmu. Oke? Janji ya. Aku tahu kok kalau kamu mungkin butuh konsumsi fast food karena kamu sibuk setiap harinya. Tapi kamu harus sadar bahwa kesehatan kita adalah aset paling berharga yang kita miliki guys. Selalu ingat pedoman makan dengan gizi seimbang. Konsumsi berbagai jenis makanan yang sehat yang di dalam porsinya terkandung karbohidrat, protein hewani dan nabati olahan sendiri alias bukan produk siap saji. Ditambah sayur yang kaya akan serat dan buah dengan tinggi kandungan vitamin. Nggak lupa minum air putih minimal 2 liter sehari. Penting juga untuk membatasi pemberian garam, gula, dan penyedap rasa agar tidak berlebihan ya. Intinya, makanan yang diolah sendiri pasti lebih tinggi kandungan gizinya dan lebih baik untuk kesehatan kamu. Next time kita mau bahas apa lagi nih? Kalau ada topik yang mau kalian bahas, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Selalu ingat, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Ciao dari Dr. Gama.